Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan Erna guys. Di siang ini guys, aku mau membahas tentang daftar kekejaman raja-raja di Nusantara. Oke guys, kita langsung check it out. Jadi guys, sejarah kerajaan Nusantara tidak hanya berisi catatan soal kebesaran dan jatuh bangunnya raja-raja. Dan tidak semua raja-raja tersebut mampu berlaku adil dan bijaksana. Berikut ini raja-raja dan kekejamannya yang pernah tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapa-siapa saja mereka? Kita langsung ke TKP. Yang pertama yaitu Kertajaya. Kertajaya ini adalah Raja Kediri, aliasnya yaitu Dangdang Gendis guys, yang memerintah pada tahun 1194 sampai 1222. Raja Kertajaya ini dia menyatakan diri sebagai dewa dan memerintahkan rakyat dan para pemuka agama untuk menyembahnya. Dan sebenarnya kelakuannya ini enggak seperti leluhurnya yang terdahulu, yaitu Airlangga. Raja Airlangga pendiri kerajaan Kahuripan yang terkenal karena toleransi beragama antara Bunda dan Hindu. Dan karena tidak terima dengan kelaliman Kertajaya, banyak kaum Brahmana melarikan diri guys. Arti dari Brahmana itu yaitu pertama pendeta agama Hindu, kedua kasta tertinggi dalam agama Hindu, dan tiga orang yang masuk golongan pendeta dalam agama Hindu. Jadi guys, Brahmana yang melarikan diri itu melarikan diri ke timur guys untuk beraliansi dengan Ken Arok. Dan akhirnya perang besar terjadi pada tahun 1222 dan pasukan Kertajaya kalah dan dimenangkan oleh Ken Arok. Ken Arok lalu mendirikan kerajaan Singosari dan meneruskan tradisi toleransi beragama di Kediri. Kedua yaitu Kertanegara. Pada tahun 1289 datanglah rombongan utusan Kubilai Khan dari Tiongkok ke tanah Jawa untuk menemui Raja Singosari yaitu Kertanegara yang saat itu memerintah pada tahun 1268 sampai 1292. Utusan itu meminta upeti dari Jawa sebagai bukti bahwa Jawa tunduk kepada Tiongkok guys. Dan salah satu dari mereka yang bernama Mengki menghadap raja, dan sebagai jawaban Raja Singosari kepada Kubilai Khan, Kertanegara memotong telinga dan hidung Mengki dan mengusir rombongan itu untuk pulang. Dan tidak terima ya, dipotong telinganya dan hidungnya juga dipotong. Akhirnya Kubilai Khan pada tahun 1292 mengirim ekspedisi ke Jawa dengan 1000 kapal guys dan 20.000 prajurit untuk menghukum Singosari. Tapi keburu dibunuh oleh bawahannya dari Kediri yaitu Jaya Katuang guys. Jadi Kubilai Khan sempat membunuh Singosari, ternyata Singosarinya sudah dibunuh oleh bawahannya yang dari Kediri yaitu Jaya Katuang guys. Yang ketiga yaitu Amangkurat I. Tahta Mataram kembali mengalirkan darah pada masa Amangkurat I yang memimpin pada tahun 1646 sampai 1676. Amangkurat I memindahkan pusat pemerintahan Mataram dari Karta ke Pleret guys. Dan Amangkurat I kerap terlibat perselisihan tentang tahta, dimulai dengan saudaranya sendiri yaitu Pangeran Alit yang akhirnya ia bunuh untuk memuluskan jalan menaiki tahta Mataram.
Namun guys, tindakannya yang paling kejam adalah ketika Amangkurat I membantai kaum ulama karena dianggap berkonspirasi dengan mendiang saudaranya untuk merebut tahta guys. Akhirnya Amangkurat membuat daftar para ulama beserta keluarga mereka untuk dikumpulkan lalu dibantai di alun-alun di Pleret. Pembantaian ini terjadi pada tahun 1647. Pada masa pemerintahan Amangkurat I memang penuh dengan huru-hara guys. Dan akhirnya pada tahun 1677 Pleret diduduki oleh pasukan Trunojoyo dari Madura yang memberontak, yang akhirnya memberikan celah masuk bagi VOC ke dalam politik Istana Mataram. Dan berkat VOC juga pemberontakan berhasil ditumpas, namun kedaulatan Mataram kian lama jadi kian menghilang ya guys ya. Oke guys, sekian dulu pembahasan tentang raja-raja di Nusantara yang katanya kejam ya guys ya. Dan aku minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan nama ya guys ya, atau tahun. Oke guys, sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini dan mengklik video ini. Dan aku mau meminta supportnya untuk subscribe, like, komen, dan pencet tanda loncengnya ya guys. Oh ya guys, aku minta maaf kalau membosankan ya guys ya, tapi aku akan berusaha untuk supaya membuat video yang tidak membosankan. Jadi jangan berhenti untuk menonton videoku yang lainnya ya guys ya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.